Terima kasih Ibu. Izin Pak Ibu Kadis dan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini guru saya sebetulnya. Saya paling nggak bisa bicara di hadapan orang-orang yang bermakna dalam kehidupan saya. Jadi mohon izin Pak Didi, kalau saya nanti ngomong terlalu ini izin ya. Ini Dr. Didi Wardana Wardaya. Beliau baru saja saya sebut bahwa beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY. Tapi barusan fisik katanya saya sudah di staf ahli. Apapun jabatannya, yang paling penting kita berkiprah untuk bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Sehat selalu, semangat memajukan PGRI dan memuliakan para guru. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini perempuan tangguh, wanita hebat. Saya menyampaikan begitu, baru ketemu saja auranya bukan aura kasih. Kalau aura kasih kan lain yang punya hati lembut. Tapi ini luar biasa Ibu, saya ketemu baru pertama kali menyapa itu dengan semangat. Jadi kalau guru-gurunya kurang semangat, malu sama Pak Ibu Kadis. Terima kasih yang saya hormati Ibu Nunu Setiawati, ini sama dengan nama Dirjen GTK SPDMM, sekaligus sebagai Ketua PGRI Kabupaten Gunung Kidul. Aboh Ketua PGRI, aboh apa ya bahasa Indonesia-nya? Apa ya? Pokoknya kalau PGRI Gunung Kidul nggak maju, Ketua PGRI-nya kepala dinas ya, harus semangat Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya beserta jajaran pengurus Kabupaten Gunung Kidul PGRI cabang sampai nanti, serta yang mendampingi pengurus PPPGRI, pengurus besar. Ini orang tua saya, guru saya, tapi disuruh nyupir dari Jogja sampai ke sini. Aduh, saya sampai gak enak dibandingin sama orang tua nyupirin. Saya aja yang nyupir, enggak. Pak Timbul, makasih ya yang terus mendampingi bimbing saya sehingga saya bisa seperti ini. Ya, orang-orang tua yang buat bisa kita begini. Jadi jangan sampai orang-orang yang bermakna dalam kehidupan kita itu ditinggalkan oleh kita. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini senior juga, walaupun dulu memang saya berkarir di PGRI Kota Bekasi tahun 2014 sampai 2019 Bu, langsung diambil oleh Bu Ketum menjadi wakil sekjen saat Kongres 22, wakil sekjen. Beliau di Ketua PGRI Gunung Kidul, Kepala Dinas. Ini betul-betul memuliakan orang tua, insya Allah PGRI Gunung Kidul berkah. Amin. Sehat selalu Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini sahabat-sahabat saya dari PPPGRI, ada Pak Mustafa Kamal tanpa Atatürk. Kalau Atatürk itu di Turki. Beliau juga dari guru, kemudian kepala sekolah, kemudian jadi kepala dinas pendidikan di Jakarta Utara. Jadi tepuk tangan, beliau orang hebat. Jadi yang dikirim ke sini itu bukan sembarangan, Pak Mustafa Kemal yang punya pengalaman pendidikan dan aktivis PGRI DKI dan akhirnya di pengurus besar. Di paling ujung, paling cantik yang tidak pakai batik PGRI tapi hatinya PGRI adalah Ibu Desri Darwin MA. Beliau adalah perwakilan Education Internasional untuk Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, saya harus berdiri kayaknya ada yang ini kasihan. Biar adil. Bapak Ibu harus tahu bahwa PGRI adalah satu-satunya anggota Education Internasional, perkumpulan organisasi profesi guru sedunia, hanya PGRI. Tepuk tangan.
di Indonesia, ya pastinya Indonesia. Dan yang paling membanggakan Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum kita, Ibu Profesor Dr. Unifah Rosyidi, itu menjadi konsorsium Dewan Eksekutif pengurus tingkat dunia satu-satunya dan pertama kali dalam sejarah Indonesia menjadi pimpinan eksekutif di tingkat dunia. Tepuk tangan yang berikan. Itu juga seorang perempuan. Jadi sangat sangat mungkin ibu juga nanti di daerah istimewa Yogyakarta bisa di saat nasional sangat mungkin. Terus berkarya, terus mengukir, memuliakan, memartabatkan, kemudian memprofesionalkan dan mensejahterakan setelah melindungi para makan soto babat di Kota Baru. Rasanya enak seperti dulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah selalu. So, kalau ibu, kemudian bapak, siapa saja yang memuliakan guru, insya Allah kita akan selalu sehat, sukses, berkah selalu. Seperti saya, alhamdulillah Bu, dekat dengan guru-guru honor, mampir kemana ada orang katanya ada di Jogja, saya mau ketemu. Ya jangan ketemu aja, saya bilang ribetin lagi kantinya gitu. Tapi saya selalu melayani masalah apapun, guru honor, P3K, guru-guru, pengurus PGRI. Untuk apa? Untuk kita layani dan kita perjuangkan. Moto kita PGRI, bergerak terus bergerak, melayani dan mengabdi guru dan mengawal kebijakan yang bermutu untuk semua ditambah sekali. Nah, PGRI Gunung Kidul sebagai sebuah kekuatan yang ada di Provinsi Yogyakarta ini harus membangun sebuah kekuatan moral pada para guru. Saya ingat kata-kata dari Mahatma Gandhi. Saya sebetulnya sudah buat paparan. Ibu-ibu atau bapak ibu guru di Gunung Kidul akan hebat, Gunung Kidul akan hebat. Itu jika, kata Mahatma Gandhi, guru-guru di Gunung Kidul ini memiliki 3 kategori yang disiapkan oleh Mahatma Gandhi. Saya baca tulisan ini Bu, ketika saya mau jalan-jalan ke Johor, pertemuan guru Melayu se-Asia Tenggara. Di Pelabuhan Setulang itu ada tulisan gambar Mahatma Gandhi, di bawahnya ada tulisan, saya foto dan sampai sekarang saya masih ingat. Pertama, jika kamu semuanya ingin menaklukkan dunia dan menaklukkan daerah yang kamu perjuangkan, satu kata Mahatma Gandhi, beramah tamah dalam bertutur kata, karena siapa saja yang beramah tamah dalam bertutur kata akan mewujudkan keyakinan. Bu, menurut teori Bobby de Protter, quantum learning and quantum teaching, itu adalah teori getaran kuantum. Siapa saja guru yang mampu menggetarkan hati anaknya, hati peserta didiknya, dia akan mampu menggunakan gelombang frekuensi apapun dan dia akan mampu menjadikan apapun terhadap anaknya. Jadi getarkan hati anak kita dengan suara yang kita sampaikan pada anak kita. Hantarkan pikiran mereka ke pikiran kita. Terimalah pikiran kita ke pikiran mereka. Itu yang disebut dalam teori pendidikan good feeling. Okay? Rasa baik. Temukan rasa baik dalam kelas. Nah, ini saya ingin menyampaikan ini. Jadi guru-guru di Gunung Kidul harus belajar bagaimana bertutur yang baik. Teori, metode pembelajaran. Ceramah itu bukan teori yang jelek, Pak. Kalau bahasanya bagus, bahasanya menggetarkan, bahasanya menarik, metode ceramah pun akan menjadi. Oke. Beramah tamah dalam bertutur mewujudkan keyakinan. Orang yang menyampaikan pesan dan orang yang mendengarkan pesan. Kalau pendapat ulama-ulama mungkin sudah biasa, jadi saya ngambil dari Mahatma Gandhi saja. Yang kedua, beramah tamah dalam berpikir. Karena siapa saja yang beramah tamah dalam berpikir akan mewujudkan kedamaian. Tuh, orang yang husnudon itu pikirannya selalu baik sangka. Kalau baik sangka enak nggak dalam proses pendidikan? Enak. Dalam organisasi, jauhi sikap egosentris,
sikap stereotip, sikap prejudis. Akhirnya kalau kita simpati, empati, altruism, jadilah kita menjadi manusia-manusia yang pecinta dan kasih sayang. Karena sejatinya pendidikan adalah cinta dan kasih. Yang terakhir, pesan Mahatma Gandhi, saya akan banyak-banyak 3 aja. Kalau banyak nanti bahaya, ya. Pusing juga. Apa kata Pak Tiwu? Ruwet. Kalau ke Bandung katanya ruwet. Enak aja ke Bandung ruwet. Orang bilang ke Bandung itu asik. Saya bilang jangan bilang ke Bandung itu ruwet, tapi ke Bandung itu indah. Sehingga saya sampaikan ke orang-orang Bandung, Jogja, Gunung Kidul pun indah. Mudah-mudahan kita ini kode kalau udah batuk begini harus berhenti. Yang terakhir ketiga, kata Mahatma Gandhi, beramah tamah dalam memberi. Karena siapa saja yang beramah tamah dalam memberi, ia akan mewujudkan cinta dan kasih sayang. 3 hal ini ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Mau kurikulumnya kurikulum 2013. Nih Bu, saya saat kurikulum 2013, saya piloting di Gunung Kidul, SMP 1 Wonosari, SD Negeri 1 Wonosari, SMP 2 Wonosari ya Bu, ada SMA 2 Wonosari yang kantor bersama ke arah sana. Kemudian SMK 2 yang agak masuk ke dalam kan Bu, SMK 1 yang di pinggir jalan, SMK 2 nya di belakang. Kemudian nggak tahu, lupa saya yang ke arah laut itu namanya apa? Tanjung Sari atau apa, saya lupa. Itu hampir 3 bulan sekali saya ke Gunung Kidul, tapi nggak ketemu Ibu, nggak ketemu Pak Bahru, nggak ketemu Pak Kabir kurikulum saat itu ya. Mungkin ketemu saya dengan Pak Budi Lelono, pensiun sekarang. Saya masih komunikasi dengan beliau. Nah, mau kurikulumnya apa? Mau kurikulumnya merdeka, mau kurikulumnya tidak merdeka, kalau guru-gurunya tadi punya kompetensi 3, saya yakin siap. Apalagi sekarang di kurikulum, di pembelajaran pendekatan, pembelajaran mendalam menurut Permendikbud di Permendikdasmen nomor 13, tidak ada perubahan, hanya perubahannya sedikit Bapak Ibu sekalian. Proyek profil pelajar Pancasila yang tadinya menjadi sebuah proyek sekarang kembali ke co-kurikuler. Jadi ibu-ibu tidak diminta lagi dengan proyek profil Pancasila, karena PGRI mendapatkan masukan dari guru-guru Pak, itu yang membuat ruwet kata Pak Ibu. Dan PGRI menyampaikan pesan akademis, intrakurikuler ya intrakurikuler, kokurikuler harus jadi kokurikuler, ekstrakurikuler harus kokurikuler, ekstrakurikuler. Masa ada yang sudah distruktur diambil menjadi kokurikuler, diambil dengan kategori kan aneh. Kokurikuler itu adalah kegiatan yang mendukung proses intrakurikuler. Titik, nggak ada apa-apa lagi. Tapi perubahannya juga masih agak ragu Pak, karena di kokurikuler sekarang menurut Permendikdasmen nomor 13 2025 masih harus ada kolaborasi dan lintas mata pelajaran. Berarti masih ngambil dari jam terstruktur. Kalau ngambil lagi dari jam struktur, kokurikuler bukan. Ya kalau bahasa ilmiah bukan. Ini saya sudah berikan masukan ke Pak Muti. Karena Pak Muti tidak ingin terlalu gaduh. Justru yang membuat gaduh ini Pak, kata saya. Oke. Tapi PGRI sudah berjuang dengan sedemikian rupa. Saya sudah memotret tadi PGRI Gunung Kidul dari keanggotaan bagus Bu. Dari kepemimpinan dan pelaksanaan forum semuanya dilaksanakan. Dari bagaimana mengimplementasikan program-program sudah oke, tinggal menjaga, merawat program-program untuk meningkatkan kompetensi guru. Saya berbagi pengalaman tadi dengan Pak Joko. Ini Pak Joko ini luar biasa pengalaman guru saya. Beliau, saya berbagi pengalaman di Kabupaten Bekasi.
ada program untuk peningkatan kompetensi guru. Setiap guru yang dapat sertifikasi itu nyimpen untuk peningkatan kompetensi guru 50.000. Jadi kalau 4 kali jadi 200.000. Guru-guru dapat workshop 1 kali, seminar 2 kali. Tuh, dengan 200.000. Tuh. Workshopnya apa? Workshopnya 32 jam, 2 hari luring, 2 hari daring. Jadi jamnya 32 jam. Coba ini menjadi sebuah renungan buat kita nanti di Konkerkap, Pak Ketua, Ibu Ketua di Konkerkap, supaya menjadi sebuah proses bahwa guru itu harus meningkatkan kompetensi. 50.000 dari 10 juta berapa persen? Ayo, 50.000 dari 10 juta berapa persen? 0,05. Padahal pesan dari Pak Menteri minimal 5% untuk peningkatan kompetensi. Ayo kita bergerak, insaflahkan kewajiban kita mendidik dan mengajar praputra. Tuh dari Males tadi begitu semangat. Saya ingin membangun sebuah komunitas organisasi profesi PGRI yang pengurusnya memiliki semangat owner dan ownership, yang akhirnya mewujudkan kader-kader terbaik yang solid dan solidaritasnya kuat. Ulang dalam solidaritas, solidaritas. Giliran ada kader PGRI yang nyalon, keok wae. Kalah melulu. Nah, solidaritasnya di mana itu kita? Nah, ayo, saya ingin membangkitkan semangat kembali, jangan yases, tapi belum terimplementasikan dengan baik. Menurut teori psikologi, orang kalau sudah simpati, orang kalau sudah empati, itu pasti tindak lanjutnya adalah altruism. Kalau sudah altruism, semua yang dimiliki akan diserahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Itulah PGRI, seperti para pendukung pemain sepak bola, Viking Persib Bandung, PSM apa namanya? Sleman Jawa. Itu tidak disuruh beli kaos uang sendiri. Ada yang protes enggak? Iuran memberatkan PGRI di media sosial, rame 2 minggu tuh. 8.000 rupiah. Beli kaos, coba yang mau nonton bola kaos berapa? Bisa 80.000, bisa 300.000. Mereka nggak ribut, beli sal, beli topi, beli celana lepis, beli sepatunya sepatu Persib Bandung. Mereka total merasa memiliki organisasi, pemilik organisasi, sehingga permintaan apapun dari organisasi harus diikuti. PGRI bukan memotong, tapi PGRI sebagai organisasi profesi mengingatkan bahwa setiap anggota yang mengaku anggota harus dan wajib apa? Iuran. Saya ingin mengingatkan ini, penting Pak. Jadi ayo kita bangun solidaritas dan soliditas. Terakhir, saya ingin membangun sebuah kesadaran moral bahwa PGRI telah berjuang. Kemarin Bu di Komisi 10 kami berteriak, nih tuntaskan, tingkatkan kesejahteraan guru yang sudah PNS dan jadikan profesi guru menjadi profesi nomor 1 di Republik yang kita cintai. Dampaknya apa? LPTK, perguruan tinggi yang menyiapkan tenaga kependidikan, akan diperebutkan anak-anak hebat di Republik ini. Tuh, tepuk tangan dong perjuangan ini. Di Singapura, Finlandia, kenapa orang-orang hebat milih jadi guru? Kenapa? Karena profesinya menjadi profesi nomor 1. Itu yang pertama. Yang kedua, PGRI meminta kepada pemerintah melakukan transformasi LPTK. Jadikan LPTK yang menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan perguruan tinggi yang hebat, yang berkualitas tinggi dan berkelas dunia. Hari ini guru-guru dituntut hebat. Mereka dididik oleh perguruan tinggi hebat enggak? Oleh dosen-dosen hebat enggak? Saya suka membela. Karena realnya bahwa mereka berasal dari perguruan tinggi yang belum tentu orang kota DPR. Mana guru sudah dikasih sertifikasi, ngajarnya masih begitu. Nih Pak, saya bilang sama Komisi 10,
Guru hari ini dikasih per bulan 1 miliar, besok berubah, bisa nggak menurut Bapak? Bisa gitu ya. Manajemen coaching mengatakan bahwa perubahan itu 1 dekade. 1 dekade itu bisa 20, bisa 40, bisa 60, bisa 80. Itu 1 dekade. Jadi kalau Anda belajar teori perubahan, hari ini guru dapat sertifikasi 100 tahun yang akan datang. Anak-anak hebat di Republik ini akan memilih jadi profesi guru kalau gaji gurunya. Ya Bapak mah enak duduk adem. Di sini coba di mana? Di Gunung Kidul udah pakai AC saja, saya baru ngomong 15 menit udah keringetan Pak, saya bilang gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait perjuangan PGRI. Berikutnya, PGRI meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan tata kelola guru yang utuh dan universal ditarik kepada pemerintah pusat. Jadi kalau tidak boleh ada guru honor, kalau guru pensiun nanti di 2026 ada kurang lebih 70 ribu, segera siapkan supaya tidak ada guru. Setuju nggak? Setuju. Sekarang di Gunung Kidul 1178. Karena mengandalkan APBD daerah Gunung Kidul yang tidak mampu dan tidak mungkin 1000 sekian, ya Gunung Kidul tidak akan pasti mengangkat sesuai dengan kebutuhan. Jadi sangat mustahil tidak akan ada lagi guru honor kalau tata kelolanya seperti ini. Setuju kan Bu? Jadi kalau PGRI sedang menata kelola itu, mudah-mudahan kita bisa terus bergaining dengan pemerintah mengangkat guru honor. Jangan guru honor malah ingin ngomong-ngomongin jelek kepada PGRI. PGRI konsisten memperjuangkan guru honor. Nih saya, Pak Aris tuh harusnya menunjukkan saya selalu melayani atas nama PGRI untuk terus berjuang para guru honor dan tenaga kependidikan. Dan ini kalau saya bicara guru semangat banget. Jadi mohon maaf Pak, walaupun tadi izin saya kadang-kadang agak grogi kalau ngomong di hadapan orang-orang hebat, senior. Dan terakhir, ayo Bapak Ibu bekerja dengan baik, lakukan kerja-kerja terbaik untuk para guru, nggak usah memikirkan macam-macam. Insya Allah akan bersama kita semuanya. Pasti akan membawakan keberkahan. Kata Gus Dur, kalau kita banyak mengeluh, akhirnya apa? Kita jadi malas. Karena mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi jadilah orang-orang yang manjada wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti sampai. Man sobaro wazafiro. Siapa yang sabar pasti sampai. Mansara ala darbil wasola, dan siapa saja yang taat aturan, disiplin pegawai, menjadi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang guru, dia pun akan sukses menjadi guru-guru hebat dan guru-guru yang betul-betul diinginkan, diharapkan oleh para siswa dan orang tua siswa. Sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan, pesan dari pengurus besar, ayo perkuat organisasi PGRI yang muda-muda ditarik Bu, banyak muda-muda saya melihat Bu di media sosial, guru-guru Kidul itu aktif di media sosial, termasuk guru-guru Yogyakarta. Jadi ayo sebulan sekali podcast, sebulan sekali webinar, nggak usah banyak modal, nggak punya apa namanya, Zoom-nya tinggal ngomong apa dulu, sekali-kali Pak Dudung turun. Nih yang model bicara di depan ini salah satu tim penyusun naskah akademik Deep Learning. Satu-satunya guru SD. Di sini yang bicara adalah salah satu tim penyusun panduan KSP yang baru disahkan kemarin. Dan termasuk fasilitator nasional, ini berkat beliau. Jadi orang-orang PGRI berkiprah di mana saja dan saya siap untuk PGRI. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penguat untuk Bapak Ibu sekalian. Buah selasih banyak tumbuh di dekat Guha Pindul.
bunganya merekah dibuat manisan. Terima kasih PGRI Gunung Kidul memuliakan guru dengan kesejahteraan dan pelatihan. Terima kasih Bu. Saya berkomitmen beserta teman-teman IPB ingin terus berjuang terus memuliakan guru, memartabatkan guru, mensejahterakan guru, memprofesionalkan guru, dan terus melindungi para guru. Dan doakan kami sedang menyusun rancangan undang-undang perlindungan guru dan sudah masuk ke Komisi 10 supaya guru tidak diskriminasi, tidak dilecehkan dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah ingin menjadikan profesi guru menjadi profesi nomor 1 di Republik yang kita cintai. Hidup guru!